Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam sesi Pualam Kasih Bapa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita bersama-sama mengambil sebuah perenungan yang terkait dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Sebagaimana kita tahu bahwa ada orang yang ingin mendapatkan sebuah keuntungan yang besar dengan cara mudah, namun ternyata mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Kita lihat sendiri bagaimana beberapa orang telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mereka melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat. Nah, masyarakat ini kan tadinya ingin cepat-cepat mendapatkan jaminan ya di masa tua mereka bisa menghasilkan katakanlah simpanan-simpanan untuk hari depan mereka. Tapi ternyata simpanan itu tidak aman. Nah, firman Tuhan yang ingin saya share, yang ingin kita renungkan bersama di dalam Pualam Kasih Bapa ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 12b yang mengatakan, "Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Nah, ini yang akan kita renungkan terkait tentu dengan apa yang tadi saya sudah katakan di awal. Bagaimana kita bisa katakanlah menanam modal dengan aman tanpa dirugikan ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi hari depan, katakanlah menghadapi masa depan, berarti menghadapi sebuah masalah tentang bagaimana kita bisa menyimpan sesuatu untuk masa depan sehingga kita tidak terlantar hidup kita. Nah, ada beberapa hal bisa dilakukan ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ada yang bisa menanamkan modalnya di sebuah perusahaan tertentu, ada juga yang menyimpannya di bank. Pokoknya banyak cara, ya. Dan yang belakangan ini kita dengar yang tadi saya katakan, mau cepat dapatnya ikuti apa yang dikatakan oleh seorang A, B, C dengan caranya, lalu kemudian setelah uangnya terkumpul, uangnya hilang dan kita tinggal gigit jari. Nah, di zamannya Paulus pada waktu itu belum ada tuh sistem perbankan yang canggih seperti sekarang. Jadi gimana kalau mau menyimpan uang untuk masa depan? Nah, disinilah kita bisa belajar peminjaman uang pada zaman Paulus bisa-bisa saja, dan biasa itu tidak dilaksanakan di mana, di bank ya, di gedung-gedung gitu, enggak ya, di tempat-tempat yang sederhana. Dan mereka juga kan pada zaman itu enggak mengenal ruangan tertutup ya yang dijaga, dikawal, nggak ada, sangat sederhana ya. Apalagi kalau sekarang ini kan kalau kita mau menyimpan sesuatu, ada safety box namanya ya. Zaman dulu mana ada hal yang seperti itu, nggak ada. Jadi ketika mereka mau menyimpan uang mereka atau barang berharga mereka, mereka biasanya simpan di rumah tuh, ya. Zaman dulu tuh, saya teringat kalau nggak salah dulu ada seorang tetangga. Dulu rumah kita masih sangat sederhana. Kalau simpan uangnya di mana coba? Rumahnya masih dari bambu, disimpannya di bambu, dibolongin. Ya, mereka simpan uangnya di bambu. Nggak kebayang kalau kebakaran habis ludas semua. Ya. Tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang kan udah lebih modern, udah lebih canggih. Ya.
Nah, kalau mereka bepergian untuk suatu jangka waktu tertentu misalnya, kalau mereka simpan di rumah, maka apa yang dilakukan pada zaman dulu? Kadang-kadang dibawa loh barang-barang mereka. Ya, takut nanti ketika mereka pergi dirampok, habislah. Ya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan dulu itu yang disinggung oleh Paulus ketika dia katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, apa yang Paulus ingin katakan di dalam teks ini? Ya, di sini Paulus ingin katakan bahwa ia memiliki sesuatu yang harus disimpan untuk hari depan. Dan dia mengacu kepada jiwanya yang tidak ternilai harganya. Ya, untuk masa depan, jiwanya yang paling utama. Bukan harta benda. Bukan segala sesuatu yang tadi ditakutkan bisa dirampok, bisa terbakar. Bukan, tapi jiwanya. Hartanya itulah yang ia percayakan kepada Tuhan. Bagaimana ia dapat begitu yakin menyerahkan jiwanya yang abadi kepada Kristus? Ia mengatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu. Itu yang sangat penting. Aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tahu dan yakin. Dasar itulah merupakan sebuah dasar untuk penyerahan apa yang dia miliki, satu-satu yang paling berharga, yaitu mempercayakannya kepada Tuhan. Nah, kita sering mendengar tentang orang-orang yang kehilangan seluruh simpanan untuk hari tuanya, kan? Seringkali kita melihat itu. Kita mendengar, mungkin kita mengalami juga. Kenapa? Ada yang karena kurang mempercayai bank. Sampai sebegitu jauh mereka menginvestasikan di tempat yang lain yang dirasa aman. Oleh karena itu, tanpa disadari, hal yang ada di sekitar kita mestinya belum terjamin keamanannya. Ada risiko, ada akibatnya. Karena apa? Kita mempercayakannya kepada orang lain. Namun satu hal yang sudah pasti, kalau kita mempercayakannya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menyesali keputusan yang kita ambil. Mari kita mulai menyimpan yang paling berharga yang kita miliki, jiwa kita, di tempat yang paling aman untuk hari depan kita. Mempercayakannya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan semuanya akan aman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.